Shalom jemaat yang terkasih dalam Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam ibadah online kita pada pagi hari ini. Saya percaya kita semua sehat dalam perlindungan Tuhan, amin. Mari kita berdoa bersama-sama. Kami bersyukur Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Kami boleh beribadah bersama-sama walaupun dari tempat yang berbeda Tuhan. Tapi kami percaya Roh Kudus ada di tengah-tengah kami, melawat kami, mengurapi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Jemaat, mari kita akan memuji Tuhan dengan sukacita. Di tempat kita masing-masing, saya percaya Roh Kudus ada di tengah-tengah kita. Terpuji namamu Tuhan. Kami mengalami kasih setia bulan Tuhan kami sampai hari ini Tuhan Yesus. Engkau Allah yang baik. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu. Pegang hidupku sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya kau tuntun langkahku. Yesus, kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa percaya untuk selamanya. Hanya kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya, terpuji namamu Tuhan Yesus. Kau Allah yang baik bagi kami. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu. Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya kau tuntun langkahku. Yesus, kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa percaya untuk selamanya. Hanya kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Mari jemaat, kita akan menyembah Tuhan. Mari kita ungkapkan isi hati kita kepada Tuhan lewat kata-kata pujian ini. Bahwa kita mau bersyukur kepada Tuhan untuk kasih setianya yang kita alami sampai detik ini dalam kehidupan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpuji namamu Tuhan, terpuji namamu Tuhan Yesus. Kami sungguh-sungguh mengalami kasih setiamu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Kau ajaib.
hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Tak ada lembah gelap yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, hanya Kau ku percaya. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, harapan hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus untuk kasih setia-Mu yang kami alami terbukti dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Urapi kami, urapi hamba-Mu, biar sungguh-sungguh firman-Mu menjadi bagian kami, menguatkan iman kami, menopang kami Tuhan, untuk berjalan hari demi hari bersama Engkau Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di MDC Solo. Hari ini saya ingin mengajak saudara untuk membaca di dalam Yeremia pasal 29 ayat 7. Yang berkata demikian, usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan. Sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Saudara, apakah yang harus dilakukan oleh orang percaya di masa pandemi yang sukar ini? Bagaimana seharusnya kita berhubungan dengan kota di mana kita tinggal? Padahal tempat tersebut adalah tempat yang sukar. Tentu saja di mana saja hari ini kita mengalami kesukaran. Kemanapun saudara pergi, saudara berhadapan dengan pandemi yang begitu menakutkan. Saudara, pilihan yang mungkin ada adalah tidak berdaya,
dan hanya menanti kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Pilihan yang lain adalah dominasi, mengambil dunia untuk Yesus, atau kita menyerah dan berbaur dengan keadaan. Surat Yeremia pasal 29 ditujukan kepada orang-orang buangan di Babel. Surat ini memberikan sebuah pelajaran yang sangat penting sekali untuk dapat kita lakukan di tengah masa pandemi yang sulit ini, saudara. Orang Yahudi di Babel, di tempat pengasingan itu, mereka hidup di dalam budaya yang sangat berbeda dari rumah mereka yang sebenarnya. Tetapi justru Tuhan perintahkan untuk mencari kesejahteraan. Di dalam pengasingan itu, orang-orang Yahudi menghadapi tantangan kemunduran masyarakat yang jauh dari adat istiadat Yahudi. Pengasingan dapat menyebabkan mereka melupakan kehidupan yang bebas dan merdeka. Tapi juga dalam surat Petrus, saudara, kepada jemaat mula-mula di seluruh Asia Kecil, menyebutkan bahwa mereka semua adalah para pendatang, orang buangan yang tercerai-berai, dengan kata yang sama, yaitu orang-orang yang dipilih Tuhan, orang yang menumpang di dunia ini. 1 Petrus pasal 1 ayat 17 berkata demikian. Sedangkan murid-murid Kristus di tempat lain oleh Yohanes disebutkan sebagai bukan dari dunia, meski diutus ke dunia. Yohanes 17 ayat 14 sampai dengan 18. Sedangkan Paulus berkata bahwa warga negara kita adalah di surga. Kita ini adalah orang asing. Warga negara kita adalah warga negara surga yang diutus oleh Tuhan di kota tempat kita tinggal. Itulah saudara sebabnya kita juga dapat meneladani apa yang Yeremia sampaikan kepada umat Tuhan di Babel di masa pembuangan tersebut. Dalam suratnya itu, Yeremia mendesak mereka untuk membangun diri mereka di Babel. Benar, saudara, memang mereka akan dikembalikan ke Yerusalem setelah masa pembuangan selesai. Namun, di masa menanti genapnya hukuman mereka di pembuangan itu, mereka harus mengidentifikasikan diri mereka dengan lingkungan di mana mereka tinggal. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, yang pertama yang perlu kita perhatikan perintah Tuhan ini kepada bangsa Israel di dalam pembuangan ke Babel. Mereka tidak hanya sekedar hadir sebagai masyarakat, tetapi kehadirannya mereka harus memiliki tujuan. Pada ayat 5 dan 6 dari Yeremia 29, mereka harus membangun rumah mereka. Mereka harus menetap di mana mereka tinggal. Mereka harus menanam. Mereka harus memakan hasilnya. Mereka harus menikah. Mereka harus memiliki anak dan bertambah jumlahnya. Saudara, perintah ini sama seperti mandat yang pertama kali diterima oleh Adam dari Tuhan ketika ia harus mengelola bumi dan berkembang biak. Dengan kata lain, ternyata dimanapun orang percaya atau umat Tuhan berada, di dalam kondisi apapun, maka mandat dari Tuhan untuk menguasai bumi, mengelolanya, dan mengembangkannya haruslah kita lakukan atau digenapi, saudara. Jadi, mereka tidak boleh hanya sekedar hadir atau sekedar ada di tengah lingkungan. Mereka harus produktif, harus berkarya. Mereka hidup bukan mengandalkan orang, tetapi menjadi berkat bagi orang lain. Singkatnya, saudara, mereka harus membuat hidup mereka betah di tempat mereka berada. Tempat itu harus jadi ladang misi bagi mereka. Saudaraku, Tuhan tidak ingin umatnya menyia-nyiakan 70 tahun masa penantian hukuman selesai. Mereka harus hidup berguna dan memiliki tujuan.
Sekalipun lingkungan tidak bersahabat, sekalipun mereka dikelilingi oleh musuh, tapi Tuhan panggil mereka untuk menjalani hidup yang panjang, untuk membawa berkat dan kedamaian. Mereka harus membuat kehadiran mereka dirasakan manfaatnya oleh lingkungan di mana mereka berada. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita bukan sekedar hadir dan taat secara pasif, tapi kita harus hidup dengan memberikan kontribusi pada kesejahteraan masyarakat di sekeliling kita atau di mana kita tinggal. Bagi tetangga di sekitar kita, sekolah kita, kampung kita, desa kita, dan tentu saja di mana kita berada ditempatkan Tuhan. Petrus berkata, milikilah cara hidup yang baik agar orang dapat melihat perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah. 1 Petrus pasal 2 ayat 12. Ada begitu banyak orang tinggal di satu tempat atau kota, tapi tidak bermanfaat bagi kota itu. Saudara, hadir di suatu tempat dan keadaan yang sukar adalah panggilan dan pelayanan yang harus kita terima. Baru-baru ini saya mendapat kiriman video disertai sebuah catatan. Catatan itu berkata, berhenti jika Anda sedang melakukan sesuatu. Tinggalkan semua pekerjaanmu dan dengarkanlah video ini, karena sangat penting. Saudara, karena penasaran, saya berhenti untuk membuat khotbah ini. Dan saya menonton video tersebut. Ada seorang pria yang menjelaskan keadaan yang susah di masa pandemi ini, dan membuktikan bahwa ini sudah dekat waktunya, dan ia berkata, tidak lama lagi Tuhan Yesus akan datang kembali. Saya benar-benar kaget, saudara, karena persis seperti yang kita pelajari. Para nabi palsu zaman Yeremia, di dalam Yeremia pasal 28, berkata bahwa waktunya sudah singkat, kita akan bebas. Sama seperti Yeremia, saya mau menyampaikan, saudara harus membangun rumah, bekerja, saudara harus menikah, dan datangkanlah kesejahteraan bagi kota kita. Kalaupun Yesus datang nanti malam, saudara, kita lagi bekerja menghasilkan buah dari perbuatan-perbuatan baik kita. Saudaraku, bahkan di tempat pengasingan mereka harus siap untuk menghibur orang yang lain. Pengasingan dan keadaan tidak boleh menjadi penghalang untuk kita dapat hidup sebagaimana Tuhan inginkan kita hidup. Dengan hidup yang menghasilkan, kita akan mendatangkan bukan saja kesejahteraan bagi diri kita, tetapi juga bagi banyak orang, bagi orang-orang di sekitar kita, bahkan bagi tempat di mana kita berada. Hal yang berikut yang perlu kita pelajari dan kita bisa teladani adalah bahwa kita harus berdoa untuk kesejahteraan bagi orang-orang di sekitar kita, bagi tempat kita. Pada terjemahan lain dari Yeremia 29 ayat 7 dikatakan, carilah kedamaian dan kemakmuran kota ke tempat aku telah membawamu ke pengasingan. Berdoalah kepada Tuhan untuk itu, karena jika berhasil, kamu juga akan berhasil. Saudara, ini adalah permohonan agar dunia menjadi berbeda. Kita tidak mati sebelum waktunya, agar rumah kita layak dan agar hati kita diperbaharui. Doa adalah harapan terdalam dari kesejahteraan sebuah kota, kesejahteraan sebuah rumah tangga, dan kesejahteraan gereja. Orang Israel, saudara, dituntut untuk berdoa bagi Babel. Mereka harus mengangkat musuh-musuh mereka di dalam doa dan berdoa agar shalom atau damai sejahtera itu ada pada musuh-musuh mereka itu juga. Tentu saja, saudara, ini adalah tugas yang sulit. Berdoa untuk musuh yang membuat mereka susah dan mengacaukan kehidupan adalah sesuatu yang sulit memang. Tapi saudara, di sini kita belajar bahwa mendoakan orang lain justru memberikan kita menemukan
damai sejahtera. Saat kita berdoa untuk kedamaian, saudara, keutuhan dan kesembuhan bagi orang lain, maka kita akan mengalami kedamaian itu, keutuhan itu, dan kesembuhan itu. Kalau begitu, saudara, berdoalah untuk orang lain agar sembuh. Cari teman, kenalan yang sakit, khususnya pada saat ini yang sedang menderita sakit COVID. Berdoalah untuk mereka setiap hari. Tidak perlu lama, saudara, 5-10 menit. Datangkanlah damai sejahtera dan kesembuhan bagi mereka. Saudara, kemakmuran kota datang dari doa. Tetapi lebih dari sekedar doa, ada yang perlu terjadi. Umat Tuhan diperintahkan untuk tidak sekedar menjadi umat yang berdoa, tetapi mereka juga harus mencari, mengusahakan kedamaian, kesejahteraan dari kota di mana mereka tinggal. Saudara, kita juga harus melakukan sesuatu. Kita juga harus mengakhiri kemiskinan, ketidakadilan, dan kejahatan dengan bekerja membalikkan semua efek dosa dan kejatuhan kota dengan mewartakan berita tentang Yesus Kristus yang mendatangkan damai sejahtera. Jadilah saksi. Jadilah peserta aktif, bukan sebagai penonton belaka. Bekerjalah, berkaryalah, terlibatlah dalam sosial, fisik, dan menjadi saksi tentang Yesus Sang Juru Selamat. Saudaraku, dengan demikian, banyak orang yang mendengarkannya dan mengalami berkat dari kehidupan saudara, dan mereka akan memuliakan Tuhan. Terakhir, saudara, kita dipanggil untuk bertahan. Kita tetap harus tinggal. Apa yang ada di depan kita tidaklah mudah memang. Vaksin bukanlah sulap yang seketika menghilangkan COVID-19. Dibutuhkan 200 tahun, saudara, agar penyakit cacar bisa tertangani. Dibutuhkan puluhan tahun untuk mengatasi polio serta penyakit-penyakit lainnya dapat dikendalikan. Saudara, kita harus bersedia menanggung, berinvestasi, melestarikan, dan bertahan di dalam jangka yang panjang. Saya percaya transformasi dan perubahan itu nyata dan membutuhkan banyak waktu, ketekunan, kemauan untuk bertahan karena kita memiliki harapan. Saudara, kita harus hidup di dalam harapan dan iman. Yeremia 29 ayat 11, ada masa depan yang cerah atas umat Tuhan. Ingat, saudara, bahwa hidup yang kita jalani bukan hanya untuk generasi kita, tetapi untuk generasi di bawah kita. Bisa jadi bukan kita yang menikmati hasil dari harapan yang Tuhan berikan, tetapi anak dan cucu kita mengalami masa depan yang gemilang. Bisa jadi kita hanya mendapatkan bagian untuk membangun rumah, menanam, dan menghasilkan, membangun kesejahteraan di masa yang sukar ini. Tapi generasi setelah kita akan menikmati masa depan yang indah atas kerja keras dan kesungguhan serta doa kita. Saudara, yang jelas kita dapat menjalankan kehendak Tuhan pada generasi kita dengan baik dan benar. Seperti Daud, dia hidup menjalankan kehendak Tuhan pada generasinya. Saudara, karena tujuan utama kita adalah agar Tuhan dipermuliakan melalui hidup kita ini, melalui ibadah kita ini, dan melalui orang-orang lain yang kita saksikan kepada mereka tentang Tuhan melalui hidup kita. Tuhan akan menyertai kita semua. Ini janjinya, saudara. Immanuel, Tuhan beserta kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk pagi hari ini, di mana kami mendengarkan firman-Mu, dan kami tahu bahwa kami harus hidup produktif. Kami harus mengusahakan, mencari,
damai, dan kemakmuran atas hidup bukan saja kami, tetapi atas kota kami, di mana kami tinggal, lingkungan kami, di mana kami berada, tempat di mana Tuhan menempatkan kami. Tuhan, pakailah kami untuk menghasilkan sesuatu yang memuliakan nama Tuhan. Biarlah kehadiran kami dapat dirasakan oleh sekitar kami ya Tuhan. Kami ada bukan untuk sia-sia, tetapi kami ada untuk mempermuliakan nama Tuhan. Dan melalui hidup kami, orang mengenal tentang siapa Tuhan yang kami sembah, yaitu melalui Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa, biarlah sejahtera atas kota kami terjadi. Biarlah Tuhan memberkati kami, sehingga kami bisa menjadi berkat bagi kota kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan memberkati saudara. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini dan saya akan menaikkan doa berkat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berterima kasih oleh anugerah dan kasih karunia-Mu kami dapat mengikuti ibadah ini meskipun melalui online di tempat kami masing-masing Tuhan. Apa yang kami dengar dari kebenaran firman-Mu hari ini memberikan kekuatan, membangkitkan iman kami, dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman. Biarlah kuasa-Mu terus bekerja di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Di saat pandemik ini, pertolongan dan perlindungan Tuhan nyata dalam kehidupan kami. Kami berdoa untuk jemaat yang sakit, baik itu sakit kanker, diabetes, jantung, stroke, COVID, dan lain-lain. Kami percaya oleh bilur-bilur-Mu kami menjadi sembuh dalam nama Yesus Kristus. Kuasa mujizat-Mu boleh kami alami hari ini. Kesembuhan terjadi atas kami dalam nama Yesus Kristus. Dalam pergumulan pekerjaan, usaha, keluarga, dan apapun pergumulan kami percaya Tuhan sedang bekerja dalam hidup kami. Engkau yang membuka jalan bagi kami untuk kami boleh mengalami kemenangan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tak lupa kami juga berdoa untuk tim medis, untuk tenaga kesehatan, petugas COVID. Tuhan memberikan perlindungan bagi mereka, juga keluarga mereka. Mereka tetap semangat menjalankan tugas, tetap dalam keadaan sehat, tidak tertular COVID dalam nama Tuhan Yesus. Kami menyerahkan bangsa ini juga ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Apa yang sedang diupayakan pemerintah untuk memutus mata rantai penyebaran COVID ini, biarlah masyarakat mendukung penuh, mematuhi setiap peraturan dan menjalankan protokol kesehatan dengan ketat. Untuk vaksin kiranya dapat didistribusikan dengan baik sehingga dapat diterima oleh masyarakat bangsa ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu. Saudara, terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan daripada Roh Kudus, memberkati kehidupan saudara, melimpah ruah dalam hidup saudara. Diberkatilah kesehatanmu, pendidikanmu, pekerjaan, usaha, bisnismu diberkati oleh Tuhan. Diberkatilah keluargamu, apa yang kamu perbuat Tuhan buat berhasil di dalam hidupmu, sampai kedatangannya yang kedua kalinya. Maranatha. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya katakan, amin. Ibadah kita sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati.